لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبدا، ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته، فوصلك إليه بما منه إليك لا بما منك إليه. الوصول إلى الله لا يكون إلا بمحو صفات الناس وقطع علاقات القلب، وشيء من ذلك لا يتصور من العبد من حيث هو، لأن ذلك طبعه وجبلته، ولو لم يكن إلا إرادته وعمله في تحصيل هذا الغرض من نفسه، فهما من جملة المساوي والدعاوي المحتاج إلى محوها. قال سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه: لا يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله تعالى، يعني انقطاع أدب لا انقطاع ملل. وقال سيدي أبو الحسن رضي الله عنه: ولا يصل الولي إلى الله ومعه شهوة من شهواته، أو تدبير من تدبيراته، أو اختيار من اختياراته، فلو خلى الله تعالى عبده وذلك لم يصل إليه أبدا. ولكن إذا أراد الله تعالى أن يوصل عبده إليه تولى ذلك له بأن يظهر له من صفاته العلية ونعوته القدسية ما يغيب بذلك صفات عبده ونعوته عنه، ويكون ذلك علامة على محبته له، كما أشار إليه بقوله في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'il ala ila yaumiddin. Allahumma bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hurusna bi ainika allati la tanam waktufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika wa tahikna wa anta rajauna ya rabbal alamin. Allahumma kama sallaita wa sallamta ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'amimha li jami'in ulama'il amilin wa syuhada' wa salihin wa jami'i awliya'i salihin wa li mu'allif hadzal kitab anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da masawika wa mahwi da'awika lam tasil ilaihi abada, walakin idza arada an yusilaka ilaihi ghatta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi fa wasluka ilaihi bima minhu ilaika la bima minka ilaihi. Malam hari ini kita masuk pada satu hikmah yang mana diantara artinya, kalau engkau memperkirakan atau beriktikad, annaka la tasilu ilaihi, kamu tidak akan sampai kepada Allah illa ba'da fana'i masawika, kecuali kamu bisa sampai kepada Allah setelah lenyapnya keburukan-keburukan kamu. Wa mahwi da'awika, terhapusnya pengakuan-pengakuan kamu.
wa mahwi da'awika lam tasid ilahi abada. Sama sekali kamu tidak akan sampai kepada Allah, sama sekali. Walakin idza arada, apabila Allah menghendaki, ayyusilaka, untuk menyampaikan kamu ilaihi, kepada Allah, ghatta wasfaka biwasfihi, dia Allah menutup sifatmu dengan sifat Allah, wa na'taka bina'tihi, keadaan kamu dengan na'atnya Allah, fawasluka ilaihi, maka hubungan kamu kepada Allah, mimma minhu ilaika, dari apa-apa yang datangnya dari Allah kepada kamu, la bima minka ilaihi, dan bukan apa-apa yang datang dari kamu kepada Allah. Maksudnya begini, manusia ini mempunyai satu i'tiqad bahwasanya bagaimana kita akan sampai kepada Allah, bagaimana kita akan sampai kepada Allah, sedangkan di dalam hati kita ini atau di dalam diri kita ini terlalu banyak dosa dan kesalahan kepada Allah. Bagaimana akan sampai kepada Allah? Kecuali para nabi, para malaikat, orang-orang yang suci. Sedangkan kita adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan. Tidak berzikir kepada Allah, ya sudah fasik. Tidak berzikir kepada Allah, fasik. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Tidak zikir, sudah fasik. Terlambat sholat, sudah fasik. Tidak khusyuk, satu kesalahan. Nah, bagaimana kalau keburukan kita sudah seperti ini, lalu kita akan datang kepada Allah, kan suatu masalah yang terlalu jauh. Belum lagi ditambah da'awi. Da'awi itu pengakuan-pengakuan yang tidak benar, bukan miliknya diaku, bukan haknya diaku. Dakwah, pengakuan-pengakuan. Kita kadang-kadang mengaku bahwa ini kekuatan kita, hasil, padahal itu Allah memberikan kepada kamu kekuatan dan kamu merasa kekuatan itu milik kamu, padahal itu dari Allah. Pengakuan-pengakuan, saya merasa bisa, merasa pintar, merasa mampu, merasa berkuasa. Bagaimana akan sampai kepada Allah selagi masih ada pengakuan-pengakuan atau perasaan-perasaan bahwa dirinya itu ada kekuatan, perasaan-perasaan dirinya itu merasa kuat, merasa hebat, merasa ada kemampuan, merasa kaya, merasa dan sebagainya. Perasaan itu masih menyelimuti dirinya. Bagaimana akan dia akan sampai kepada? Kan jauh untuk sampai kepada Allah. Nah, kalau kamu berindikat seperti itu, ketahuilah bahwasanya kalau kamu sudah berkeyakinan bahwa kamu tidak akan sampai kepada Allah dengan dosa-dosa yang kau pikul, atau pengakuan-pengakuan yang tidak benar yang kau rasakan, kalau itu masalahnya, kamu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah. Kalau itu yang dirasakan. Saya bercontoh. Saat ada satu perjalanan dari sini ke Amerika, ke New York umpamanya begitu, atau dari sini ke Aceh, ke Jakarta, ya kalau penggalan jemaah itu kan tidak mungkin kamu bisa sampai ke sana. Bagaimana akan kaum yang dimakan saja itu tidak ada umpamanya. Bagaimana akan melaksanakan ibadah ini kalau kamu tidak punya apa-apa? Kalau kamu beranggapan seperti itu, kamu sama sekali tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu sama sekali tidak akan sampai untuk melaksanakan ibadah haji, dan kamu sama sekali tidak akan bisa untuk datang ke Amerika, maunya itu Amerika, karena terlalu jauh dengan ongkos yang sangat mahal. Nah, kalau kamu beranggapan seperti itu, lam tasil ilaihi abadan. Walakin, tetapi idza arada ayyusilaka, apabila Allah Ta'ala berkehendak untuk menyampaikan kamu kepada Allah, ayyusilaka ilaihi, untuk menyampaikan hambanya kepada dirinya, kepada Allah,
Ghatta wasfaka biwasfi. Allah tahu bahwa kamu itu tidak baik. Sifatmu yang tidak baik, kelakuanmu yang tidak baik, yang kamu dianggap asir, orang maksiat. Sifatmu yang ahli maksiat ditutup oleh Allah Ta'ala dengan sifatnya Allah Maha Pengampun. Dari sana kamu bisa dapat kesalahan-kesalahan kamu, kekeliruan-kekeliruan kamu yang tidak disengaja. Kalau itu masalahnya kamu tidak bisa, karena Allah akan menutup kekeliruan kamu dan kesalahan kamu yang tidak disengaja itu akan ditutup oleh Allah Ta'ala dengan sifat Al-Afu, dengan sifat-sifat Allah yang Maha Pemaaf. Kalau sudah datang Maha Pengampun dan Maha Pemaaf, tidak ada dosa kamu sebetulnya, tidak ada artinya dosa-dosa kamu, dan tidak ada artinya kesalahan-kesalahan kamu. Jadi kalau Allah menghendaki kamu itu sampai kepada Allah, kamu tidak bisa sampai sebetulnya kalau kamu berangkat beranggapan kena dosa. Kalau kamu beranggapan kena kesalahan. Yang bisa menyampaikan kepada kamu itu adalah Allah berkehendak kamu itu dekat kepada Allah. Dan Allah tidak melihat dosamu, karena dosamu ditutup dengan Maha Pengampunan Allah. Kesalahan kamu ditutup oleh Allah dengan sifatnya yang Maha Pemaaf. Aib-aib kamu ditutup oleh Allah Ta'ala dengan Dia Settar. Keluhan kamu ditutup dengan sifat Allah yang Maha Rahim. Kekurangan kamu ditutup oleh Allah dengan sifat kesempurnaannya Allah. Kegelapan kamu ditutup oleh Allah Ta'ala dengan sifat An-Nur. Jadi kekurangan kita semuanya itu ditutup oleh sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kekurangan kita, sifat kekurangan kita itu kita bisa sampai kepada Allah karena tertutup oleh sifat-sifatnya Allah. Waqta wasfaka biwasfihi wa na'taka bina'tihi. Jadi kesimpulannya, fawastuka ilaihi, hubungan kita dengan Allah atau kita sampai kepada Allah dengan melaksanakan ibadah yang ada ini umpamanya, atau nikmat yang kita terima, itu hubungan itu kepada Allah Ta'ala bukan hasil karyamu. Allah menghendaki kamu itu dekat kepada Allah, bukan kamu mempunyai kehendak dan kehendak kamu itu bisa menyampaikan kamu kepada Allah. Tidak bisa. Tapi itu semuanya itu karena kehendak Allah. Kehendak Allah. Jadi di sini disebutkan kalau seseorang itu alasannya karena kesalahan, karena manusia itu tidak bisa manusia melepaskan dari sifat-sifat ketidakbaikan dirinya, itu tidak bisa manusia. Karena da'awi, pengakuan-pengakuan manusia itu, bagaimana la yakunu illa bimahzifatin nafsi wa qat'i ala qatil qalbi. Tidak bisa orang itu melepaskan dari perasaan dirinya, enggak bisa. Orang itu kan mempunyai sifat dakwah, merasa ini, minta dihargai, minta diajak bicara, minta semuanya, permintaan nafsunya manusia itu banyak. Kamu melepaskan dari sifat kemanusiaan kamu kan tidak bisa. Itu jibillah namanya, tabi'ah. Tabi'ah itu nak dikekeri marah kan biasa itu manusia. Kalau itu harus dilenyapkan, tidak bisa kita datang kepada Allah. Tapi kalau Allah menghendaki kita itu datang kepada Allah, itu sangat mudah. Dan Allah akan menutup kekurangan kita dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai wali pun itu tidak akan bisa datang kepada Allah. Wa qala sayyidi Abul Hasan radhiyallahu anhu, wa la yasil ila Allah, wa la yasil al wali ila Allah. Naam. Wa la yasil al wali ila Allah hatta tanqati anhu syahwatul wusul ila Allah. Dan tidak akan sampai seorang wali itu sampai dia menghilangkan syahwatnya. Yani ingkito adabin, langkito malalin. Ketidaksopanannya itu karena si wali itu masih ada syahwat kadang-kadang. Tidak tahu syahwatnya, syahwat begini.
ada syahwat. Ini syahwat sebetulnya, tapi bukan syahwat yang bersifat maksiat seperti yang ada di Zikratul Ulam itu. Contoh syahwat, wah sudah baik seperti ini, kamu itu sudah baik, mulang, bisa ngajar gini, meninggalkan pekerjaannya mengajar hanya untuk jualan sandal, namanya begitu. Itu namanya turun derajat syahwat itu. Ini hitotun anil himmatil aliyah. Kebalikannya, wis totolan merasa enak ibadahnya tenang, jadi lereng ditutup pasar perlu nggak langgar. Kita punya sadar dekat, iya niatnya kamu dekat kepada Allah itu su'ul adab maksudnya. Kepada Allah su'ul adab, gak sopan. Kecuali Allah yang memindah kamu. Kok pindah ke PDW itu sudah tidak su'ul, itu syahwatnya wali ya begitu. Syahwatnya orang baik. Kan hati kita ngomong, ini nyambut kayak gini dok, kan gak bisa sedekah, saya kan ada. Nek tadi kiai muridnya main telu, ingin dipangan kawan. Kan gak bisa ke Mekah saya ini. Kan gak bisa sedekah saya ini. Kan gak bisa silaturahmi kalau penghasilan saya tiap hari cuma 10.000 rupiah, umpamanya begitu. Akhirnya pindah leren tadi kiai totolan sandal. Tapi kan bukan maksiat. Mulai mulang total sandal kan tidak maksiat. Tapi ini syahwat, ini suul adab, tidak sopan kepada Allah kena pindah karena dewi. Pindah karena dewi. Demikian pula, total sandal wis enak cukup mangan cukup. Iki nek total sandal terus awak atur Allah Taala wis gak usah totolan, gak metu tokolan, ya salah juga. Tetap itu dikatakan syahwat. Nah, si wali ini kan tidak akan sampai kepada Allah kalau dia pakai selama itu masih menggunakan syahwatnya. Waqala Abul Hasan la yasilal waliyu illallah wa maha syahwatun min syahawati. Kesimpulannya, selama orang itu min syahawati au tadbirun min tadbiratihi, dia tidak akan sampai kepada Allah kalau ada syahwat atau pemikiran dari beberapa pikirannya, berpikir mengandalkan pikirannya, tidak akan sampai. Au terakhir ikhtiar, saya ini hasil ikhtiar saya. Selama masih merasa seperti itu, dia tidak akan sampai kepada Allah SWT. Merasa bahwa itu hasil ikhtiar. Walau khallallahu, apabila Allah membiarkan orang itu dengan ikhtiarnya, wisano dicul Allah Ta'ala, dicul pemilayangan, dicul ben ikhtiar, ben mikir dewi, dilepas Allah. Tambah dilepas, tambah dia tidak akan bisa datang kepada Allah. Fala yasilah. Falau khallallahu abdahu wa dzalika lam yasil ilaihi. Walakin idza aradallahu ay yusila abdahu ilaihi au ilaihi tawalla dzalika. Allah akan membantu orang itu. Jadi kesimpulan akhir, orang itu lepaskanlah, yang terakhir sekali di sini. Wa inda dzalika la takunu lahu iradah. Jadi dia tidak ada iradah. Wala ikhtiyara, tidak ada ikhtiar. Makhtarahu illa makhtarahu lahu maula. Wa aradahu fayakunu hina idin wasilan ilallah bima minallahi ilaihi minal fadli. Jadi Allah yang mendekat kepada kita, kita dibuat dekat oleh Allah Ta'ala, bukan kita yang pandai mendekat kepada Allah. Betul. Jadi kita jangan merasa jauh dari Allah karena kita maksiat. Kesimpulannya, jangan kita merasa tidak bisa kepada Allah karena kita banyak kekurangan. Ketahuilah kekurangan dan maksiat kita semuanya itu kesalahan-kesalahan kita.
Allah akan menutup dengan kebaikan-kebaikannya. Hakikatnya sebetulnya yang menghendaki kita baik ini adalah Allah, bukan kita. Nah, kulo kan kon ibu pinter itu aku sing pinter iki ono sing pinter no aku kan begitu. Bukan saya ini bisa ibadah karena saya punya hebat, karena iso ngaji bisa ibadah. Allah menjadikan saya orang yang ahli ibadah karena Allah yang menjadikan saya ahli ibadah. Kedua, walaula jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabul. Andai kata tidak karena baiknya Allah, andai kata tidak ada jamilu satrihi, Allah menutup dengan penutup yang baik, tidak akan ada amal yang bisa diterima oleh Allah. Tidak akan ada amal yang bisa diterima. Al-abdu muqtalan binadrihi ila nafsihi wa muqtalan bi farahihi bi fi'lihi min haitsu nisbatuhu ilaihi. Manusia itu kan diberi ujian. Ketok awake dadi aku iki pinter saatnya. Itu ujian sebetulnya. Ketika kok diterkecil kok repet, ketika kok belum dia mulkin kok. Itu ujian sebetulnya. Pikir aku itu mubtalan binadrihi ilana sampean diuji sakono. Kalau pai ya sampean benteng dikit apa tanah sing aku aban dikira aban semakin. Aku ni mana aku iki sak temene. Nah, itu namanya mubtalan binadrihi. Mubtalan binadrihi ilana wa farahihi bi amalihi. Aku iso ngene, aku iso gawe omah, iso tuku omah, tuku motor, tuku sepeda motor. Tirakan awak sing pinter. Itu diuji. Di saat dia ngomong seperti itu dia sudah salah. Kan lupa ya kepada yang lali sing ngekei. Wong sik tas dikek sego krasa oleh gitu. Jadi sego dikek wong sudah lupa. Tengkel orang bi jena beri iyo tiga rokok, berdoreng beri rokok biyo, salah kan? Kamsia kok kamsia je, tak jena kamsia ni sekangkong atau mur. Senang ke jena boleh ni beri rokok, elek rokok kalau tak, ibri nasi elek rokok. Apa betul? Orang itu sudah diuji lah, eleng enggak nak Allah. Jangan-jangan seperti orang Yahudi. Jangan-jangan seperti orang, katanya ulama tafsir. Ulama tafsir mengatakan, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Mengapa Allah Ta'ala kepada orang-orang Bani Israel kok pakai udhkuru ni'mati? Lihat, li ngoroiko nang nikmatku. Allah tidak mengatakan eling ingatlah kamu kepada Allah, tidak. Kalau kepada Yahudi Allah mengatakan ingatlah kepada nikmat. Karena Yahudi paling senang kerisai, paling senang ini. Jadi nikmatnya yang diundang ke sana. Tidak mengatakan udhkurullah, tapi udhkuru nikmat. Nah di sini disebutkan bahwasanya wa farahihi binadrihi ila nafsihi wa farahihi bi amalihi, merasa amal wa syuhudi haulihi wa quwwatihi, dia menyaksikan bahwa dia yang bisa dan dia yang kuat. Itu diuji. Wala mahisalahu anhu illa bima syaa rabbuh, dan tidak ada dia jalan keluar, dia melarikan dari itu tidak bisa, karena semua manusia terkena ujian seperti itu. Gak ombalong, gak mereka nengah, ya opo karep, padahal aku iki jangan. Ini kan merasa dirinya, ini kan diuji bahwa dirinya merasa berjasa kepada, padahal dianya bisa begitu kan, sudah lupa kepada Allah. Itu sebetulnya ujian kepada dirinya, ingatlah bahwa itu dari Allah. Nah,
Dan orang itu mau melepaskan itu kan tidak bisa. Waqad yakshifu hijabahu fayura'i bihi. Kadang-kadang kalau orang itu terlanjur ria, ingin dilem. Wa yatlubu hamdan nas wa hadha kulluhu min asy-syirkil khafi. Sebenarnya orang itu musyrik. Musyrik cuma sama kalau sampai tingkat orang itu sampai minta sanjungan, minta dilem, minta pujian kepada orang itu sudah terkena kemusyrikan yang sangat halus. Al-qadhih fil ikhlas, yang cacat di dalam keikhlasan. Wal ikhlasu syartun fi qabulil amal. Sedangkan ikhlas itu adalah syarat untuk diterimanya sebuah amal. Wa qala Yahya bin Mu'ad, miskin ibnu Adam, seakan anak Adam ini jismun ma'ib, salah awak wis ireng elek, salah coba banyak aib. Wa qalbun ma'ib, atene coba, pertene coba, salah le telang le coba, atene hiyo yuridu ayyakhruja min ma'ibaini, yuridu ayyakhruja min ma'ibaini amadun la aiba fi. Dia menginginkan keluar dari dua aib, padahal aibnya selalu melekat kepada dirinya. Fa'amalul abdi lamma kana bi hadhil mathabati lam yakun fi ahliyatun liwujudil qabul, tidak bisa diterima sebetulnya. Tetapi Allah Ta'ala itu senang, Allah Ta'ala itu baik, Allah Ta'ala dia setar, dia setar. Ya alimah sirri minna la tahtiki sitra anna, ya Allah jangan dibuka aib kami ya Allah. Karena Allah saling menutup aib, jadi ketok api tetap kelihatan itu bang. Itu karena Allah menutup. Kalau Allah Ta'ala buka terus Imam Qurtubi umpamane dosa niku kaya entut buasi nombone dia. Karena Allah itu sangat baik. Tapi masalah dosa kenapa? Mboten basin nek dosa niku diumpamakan seperti kentut. Nggih. Basin ngapain kan? Orang itu sudah penuh dengan aib, masih ingin tidak ada aib, padahal dirinya itu penuh dengan aib. Kalau sudah aib seperti itu, bagaimana akan diterima oleh Allah? Tambah tidak bisa diterima. Tapi karena Allah itu sangat bagus, sangat baik, masih saja ditutup oleh Allah Ta'ala. Jamil satrillah wa adami hilmihi falyatamidil muridu ala fadlillahi wa karamih. Hendaklah berpegang teguhlah si murid ini atas fadl Allah dan kemuliaannya Allah. Jangan berpegang teguh ala ijtihadihi, cok mendelno aku sepateng dan boleh menjeda. Oh iya, tapi piro sing jeda tapi tidak wajada. Kerja orang terus oke, tapi tidak wajada. Dari mana? Menjeda wajada. Tak bisa. Pelayatamit ala ijtihad. Jangan berpegang teguh kepada ijtihadnya. Jangan. Tapi berpegang teguhlah kepada pemberian Allah. La ala ijtihadihi wa amalihi. Qala Syekh Abu Abdullah Al-Qurshi radhiyallahu anhu, idza talabahum bil ikhlasi talashat a'maluhum. Kalau orang itu betul-betul dituntut ikhlas, akan runtuh amalnya. Talashat itu akan runtuh sedikit demi sedikit, redup, mati. Melilin itu mati. Talashat a'maluhum. Kalau dituntut ikhlas sebenarnya, wa idza talashat a'maluhum, kalau sudah amalnya sudah runtuh, zada faqrum, akan bertambah kefakiran mereka.
wafaqatuhu. Terus fatabarra'u an kulli syai'in wa min kulli syai'in lahum wa minhum. Nah itu karena manusia itu mempunyai sifat yang itu tidak bisa lepas dari manusia. Sifat dirinya, jiwanya. Sifat-sifat yang tidak baik itu jibillah manusia. Orang itu kan sifat kehewanan, manusia kan ada sifat-sifat kehewanan. Nah, karena Allah Ta'ala yang melindungi sifat-sifat itu, artinya sifat-sifat itu ditutup dengan orang itu ditutup dengan sifat Allah, akhirnya kita itu masih diterima amal kita. Kalau sebetulnya melihat aibnya seperti itu sulit untuk diterima. Terakhir, anta igra. Anta ilahilmihi. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anta ila hilmihi idza ata'ta ahwaj minka ila hilmihi idza asaitahu. Syaraful abdi wa rafa'atu qadrihi innama yakunu bi nadrihi ila rabbi azza wa jalla. وإقباله عليه وسكونه إليه واعتماده عليه ودناءته وقصده وسقوطه من عين الله تعالى إنما تكون بنظره إلى نفسه وإقباله على غيره واستناده إلى سواه والعبد عند عمله بالطاعة معرض لهذه الأخطار من نظره إلى نفسه واستعظام عمله وعجبه بطاعته وسكونه إلى معاملته. Qala anta ila hilmihi idza ata'tahu ahwaj minka ila hilmihi idza asaitahu. Kita lebih butuh kepada pengampunan Allah. Hilmin itu sabar, hilmin itu sabar. Kamu lebih butuh kepada kesabarannya Allah, artinya kamu lebih butuh kepada pengampunan Allah di saat kamu melaksanakan ibadah daripada kamu sedang melakukan kemaksiatan. Di saat melaksanakan ibadah itu lebih perlu kepada pengampunan Allah daripada kita sedang maksiat. Karena kemuliaan manusia itu, orang itu kalau sudah melaksanakan satu ibadah, orang itu akan naik derajatnya. Kalau orang itu melaksanakan ibadah, orang itu akan dimuliakan oleh orang. Dan di saat orang itu melaksanakan satu ibadah, dia sudah dibuat andalannya. Aku kayak seorang oh, ini aku ini ibadah saya, tahajud saya ping piro tahajud aku ngatam Al-Quran ping piro. Nah ya Pak, ini kalau ibadah. Ibadah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Hikam ini. Karena ibadah itu ditemplei sombong. Karena bisa ibadah pas mungkinnya apa tuh aku nih wirita tawassul lah ya, belum tantuan aku tawassul ini. Tawassul aja yang kancing. Jangan sebelum Al-Fatihah ya tak marah. Tawassul itu mana? Kan kabut. Kan mulai sombong. Tepat ibadah ini. Pas pas merasa amalnya dirinya, pas dilemong, pas pas berderia, macam-macam. Pas bersombong, bertakabur, belum tentu sabur. Karena kita ibadah lalu timbul takabur.
Kaon dong wong Bandung sing koyo aku. Sing alim koyo aku kaon Mas saiki. Kiai pun nang Bandung. Oh, ada solo. Pastor kita orang Hasurbanan ke setelah. Mun takziah panang jandro, pak doa. Nah, luar negeri. Iya. Kapak bedok reng pada pentera hak torati. Kapak teh isa pinteran aku. Banyak responder yang beda tuh ada salah nah. Oke. Hiji. Kapak bedok yang menyaingi hasud. Pak merasa heran pada dirinya. Hidup. Burung penyakit, petok penyakit. Masuk dalam hati gara-gara ibadah. Teroyar manusia sakuren. Jadi di dalam ibadah itu terlalu banyak penyakitnya. Penyakit muduk, hasud, riya, takabur. Nah, riba ngerasani wong iku. Alim nih terima. Cara nih mau cok apa ya? Wah, betul ya jalan. Semacam sana. Riba masuk. Namimah adu dong. Saya nak perlu cak undang itu. Nek undang aku cak undang itu. Gara-gara ibadah. Memaksiatkan tak bisa ya no. Aku nyolong pentilem kiai, tidak bisa. Kalau copet malah di polisi malah ya, tidak bisa. Malah jadi apa gue kan tidak bisa kalau maksiat. Dosanya ibadah lebih bahaya daripada dosanya orang maksiat. Nah ini leren ibadah maksiat tak aja. Gendengan boleh. Tapi mas tahu lagi. Jadi mana dia ibadah? Cek patah tahu kau orang itu kok yang dam. Mau ibadah cek patah tahu kau orang. Quran oke. Kan gue lupa mam gitu masih tahu sana kondak. Berapa kali umroh semen? 2,5. Maksudnya 2,5. Sini kamu takut penyakit itu. Kan penyakit itu 7. Riya, hasud, muduk, apa nih? Takabur, hikit, sum'ah. Sum'ah apa? Dia yang macam Quran ketibi ngaku bisa pikir jauh kaget. Macam Quran ketibi ngaku lagi dianggap piring belum jadi. Nah tahu macam Igor? Sum'ah. Masih tak kebur. Petoknya kita sum'ah karena ibadah. Bahaya tak bahaya? Bahaya. Pas kita royal sama orang kan masuk naik lagi lebih bahaya. Nah dari itu katanya ulama, anta ila hilmihi sampian dak kesabaran Allah Taala. Artinya dak pengampunan Allah, penyapuran Allah lebih penting di saat kamu itu beribadah kepada Allah daripada di saat kamu bermaksiat kepada Allah. Syaraful abdi wa rif'atu qadrihi innama yakunu binadrihi ila rabbih azza wa jalla wa iqbali alaihi wa su'ilaihi wa timadi alaihi. Jadi mulianya itu karena dilihat Allah. Tetapi kalau orang itu ibadah kadang-kadang orang itu melihat dirinya. Sehingga di sini dikatakan kana alil abdi ilahi millahi da'ata'at ahwaju ilahi ilahi ilmi idha asahu. Wa fil khabar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala auhallahu ta'ala ila nabiyyin minal anbiya. Allah memberi wahyu kepada seorang nabi dari para nabi, qul li ibadiyas siddiqin, katakanlah kepada hamba-Ku yang siddiqin, la tertaru, jangan kamu tertipu, fa ini in aqamtu alaihim adli, kalau sudah keadilanku saya tegakkan, katanya Allah Ta'ala, wa qisti mu'adibuh, akan aku azab mereka itu. Kalau keadilannya
ghairu zalimin lahum. Wa qul ibadil khata'in, sampaikan kepada hamba-hambaku yang banyak salahnya. Keboleh boleh sebanyak salah. La ta'asru min rahmati, jangan kau putus asa kepada rahmatku. Fa inni, sesungguhnya aku, la yakburu an la yadzambun aghfiru, tidak ada dosa yang besar apabila aku mengampuni. Walihadzal makna wallahu a'lam, taubatul maksiati wahidatun. Taubat dari maksiat cukup sekalian, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, cukup. Tapi taubat ahli ibadah peng taubatul taat alfu taubat. Taubat orang ahli taat, taubat peng saya kenapa sudah ya hasud wajib macam masuk pada orang yang ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilma warzuqna fahma wa fitna lil amali bima 'allamtana. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hidal mursalin. Allahumma aftah alaina futul arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-ilma wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yasma' wa la tashba' wa min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min ha'ula'i al-arba'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil lisan. La ilaha illallah kulla yawmin wa fi shan. La ilaha illallah al-aman min zawamil iman wa min fitnati syaitan ya qadim al-lisan. Famlaka alaina min lisanaka al-qadim. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, ighfir lana warhamna wa taqabbal. Alhamdulillah rabbil alamin.